Allahu Allah Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala na'maih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih wa ala alihi wa ahibbaih. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan apakah Quran itu makhluk atau bukan, terlebih dahulu harus difahami apakah yang dimaksud itu adalah fisiknya atau isinya. Apabila yang dimaksud adalah fisiknya, maka Quran itu makhluk. Karena kita tahu kertasnya, tintanya, dan lain sebagainya yang ada pada mushaf Al-Quran itu adalah buatan manusia. Sekali lagi, apabila yang dipertanyakan adalah fisiknya Al-Quran, maka jawabannya adalah makhluk. Tetapi apabila isinya yang dipertanyakan, maka jawabannya bukan makhluk. Fisiknya Al-Quran hadis atau baru. Isinya qadim, terdahulu. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Di antara sifat Allah yang wajib untuk kita yakini adalah qidam, artinya terdahulu, tidak ada awalnya. Kemudian Allah itu baqa, kekal abadi, tidak akan ada akhirnya. Para pemirsa yang budiman, pertanyaan seperti itu hendaknya jangan terlalu dipersoalkan. Apalagi sampai terus digoreng berkelanjutan. Sehingga berpotensi membingungkan umat, meragukan umat. Yang lebih baik adalah mari kita buka dan kita baca Al-Quran. Bagi mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, tidak usah merasa ragu dan khawatir. Karena membaca Al-Quran itu salahnya pun tetap mendapatkan pahala selama niatnya belajar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man qara'al Qur'an mutatati'an falahu ajrani." Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata atau tertatih-tatih, maka baginya 2 pahala atau double pahala. Pertama, pahala dia mau membaca Al-Qur'an. Kedua, sekalipun terbata-bata atau tertatih-tatih, dia tetap semangat. Dia tidak patah arang. Dia memaksakannya untuk tetap membaca Al-Quran. Sementara bagi yang sudah lancar, alhamdulillah, pahalanya lebih besar lagi. Jangankan bagi pembacanya, Al-Quranul Karim itu, para pemirsa yang budiman, mendengarkannya saja. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man istama'a tilawata ayil Qur'an falahu ajrun mudha'afun wa man talaha kanat lahu indallahi ta'ala yaumal qiyamati nuran." Artinya, barang siapa mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka baginya pahala yang dilipat gandakan. Dan barang siapa yang membacakannya kelak pada hari kiamat, baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya
menjadi cahaya. Cahaya yang akan meliputi sekujur tubuhnya. Para pemirsa yang budiman, saya pernah membaca sebuah hadis dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Kitab ini adalah karya tulis Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Secara khusus beliau menulis semua keterangan dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan malaikat. Di sana dijelaskan secara terperinci dari mulai definisi malaikat itu apa, ada berapa macam malaikat, dan hal-hal terkait dengan masalah malaikat. Silahkan buka sendiri kitabnya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika seseorang kapanpun dimanapun membaca Al-Quran, Allah memerintahkan malaikatnya untuk mendatangi orang tersebut. Atau apabila dibacakan Al-Quran di mana saja, Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangi tempat itu, untuk menyimak bacaan-bacaan Al-Qurannya. Kemudian malaikat itu menyeleksi sekaligus mengedit bacaan-bacaan Al-Quran dari orang itu atau di tempat itu. Kesalahannya diperbaiki dulu, kekurangannya ditambah dulu, kelebihannya dibuang dulu, barulah setelah dianggap layak, setelah dianggap sempurna, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Sekali lagi, jangan takut salah. Teruskan membaca Al-Quran semampunya. Sekalipun salah, tetap mendapat pahala. Para pemirsa, sahabat kurma, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan sisa umur kita di dunia ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membuka dan membaca kitab sucinya. Ada sebuah riwayat dalam manaqibnya seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu atau Imam Hambali, yang mana beliau adalah pengasas daripada mazhab Hambali. Suatu ketika Imam Ahmad menyampaikan bahwa beliau mendapatkan anugerah bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tidurnya. Dengan kata lain, beliau bermimpi berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebanyak 99 kali. Maka beliau menyampaikan, apabila saya bermimpi lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala yang ke-100 kalinya, maka saya akan bertanya langsung kepada Allah tentang dua hal. Pertama, apakah amal dari hambanya yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi, dan yang paling Allah cintai? Kedua, amal apakah yang paling cepat bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Singkatnya kisah, Allah mengijabah keinginan Imam Ahmad tersebut. Beliau bermimpi lagi yang ke-100 kali bertemu Allah SWT, maka disampaikanlah dua pertanyaan tadi, maka jawabannya ternyata sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa amal yang paling disukai, paling disenangi dan dicintai olehnya adalah membaca Al-Quran. Dan amal yang paling cepat menyampaikan seorang hambanya kepada Allah juga membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita selalu membaca Al-Quran. Ya Rabbi salli ala Ahmad